Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli, NIM 1931042075, kelas Penjaskesrek G 2019. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan PowerPoint saya, yaitu tugas final pencegahan dan perawatan cedera. Pembahasan perawatan dan pencegahan cedera di perguruan tinggi, khususnya para mahasiswa pendidikan jasmani. Modul ini mengantar Anda agar mampu melaksanakan dan paham tentang prinsip-prinsip faktor-faktor perawatan pencegahan cedera dalam olahraga serta dapat mempraktekkannya pada saat menempuh perkuliahan maupun setelah lulus dan menjadi guru pendidikan jasmani di sekolah. Seseorang melakukan olahraga dengan tujuan untuk mendapatkan kebugaran jasmani, kesehatan, maupun kesenangan. Bahkan ada yang sekedar hobi, sedang atlet baik amatir dan profesional selalu berusaha mencapai prestasi sekurang-kurangnya untuk menjadi juara, tidak menutup kemungkinan akan mengalami cedera. Namun, adapun beberapa faktor yang mempunyai peran perlu diperhatikan agar dapat memperkecil cedera. Dalam ilmu kedokteran, sangat jelas bahwa dengan olahraga yang teratur memegang peranan untuk memperoleh badan yang sehat, menghindari penyakit-penyakit seperti penyakit jantung, serta menunda proses-proses degeneratif yang tidak bisa dihindari oleh proses penuaan. Keadaan akan pentingnya serta keuntungan yang diakibatkan oleh olahraga adalah sesuai dengan perubahan-perubahan kondisi sosial dan ekonomi. Bila kita menilai beragam olahraga, ada permainan-permainan tertentu yang bersifat kompetitif untuk dipertandingkan, di mana masing-masing individu harus mencapai prestasi maksimal untuk mencapai kemenangan. Ini yang sering mengundang terjadinya cedera olahraga. Namun dapat dihindari bila faktor-faktor penyebab serta peralatan olahraga tersebut diperhatikan. Jenis cedera olahraga adalah bermacam. Secara umum, macam-macam cedera yang mungkin terjadi adalah cedera memar, cedera ligamentum, cedera pada otot dan tendon, perdarahan pada kulit dan pingsan. Taylor 1997 sampai 1963. Struktur jaringan di dalam tubuh yang sering terlibat dalam cedera olahraga adalah otot, tendon, tulang persendian, termasuk tulang rawan, ligamen dan fascia. Mirkin dan Hoffman 1984. Memar adalah cedera yang disebabkan oleh benturan atau pukulan pada kulit. Jaringan di bawah permukaan kulit rusak dan pembuluh darah kecil pecah sehingga darah dan cairan seluler merembes ke jaringan sekitarnya. Morgan 1993. Memar ini menimbulkan daerah kebiru-biruan atau kehitaman pada kulit. Bila terjadi pendarahan yang cukup, timbulnya pendarahan di daerah yang terbatas disebut hematoma. Hartono Satmoko 1993. Nyeri pada memar biasanya ringan sampai sedang dengan pembengkakan yang menyertai sedang sampai berat. Adapun memar yang mungkin terjadi pada daerah kepala, bahu, siku, tangan, dada, perut dan kaki. Benturan yang keras pada kepala dapat mengakibatkan memar dan memungkinkan luka sayat. Menurut Agung Nugroho 1995, penanganan pada cedera memar adalah sebagai berikut. 1. Kompres dengan es selama 12-24 jam untuk menghentikan pendarahan kapiler. 2. Istirahat untuk mencegah cedera lebih lanjut dan mempercepat pemulihan jaringan-jaringan lunak yang rusak. 3. Hindari benturan di daerah cedera pada saat latihan maupun pertandingan berikutnya. Cedera pada otot dan tendon dan ligamen menurut Hardianto Wibowo 1995. 22. Ada dua jenis cedera pada otot atau tendon dan ligamentum, yaitu sprain menurut Sadoso 1995 11 sampai 14,
Sprain adalah cedera pada ligamentum. Cedera ini yang paling sering terjadi pada berbagai cabang olahraga. Guillaume dan T. 1993 berpendapat bahwa sprain adalah cedera pada sendi dengan terjadinya robekan pada ligamentum. Hal ini terjadi karena stres berlebihan yang mendadak atau penggunaan berlebihan yang berulang-ulang dari sendi berdasarkan berat ringannya cedera. Guillaume dan T. 1995 membagi sprain menjadi 3 tingkatan, yaitu 1. Sprain tingkat IPADA. Cedera ini terdapat sedikit hematoma dalam ligamentum dan hanya beberapa serabut yang putus. Cedera menimbulkan rasa nyeri, tekan, pembengkatan, dan rasa sakit pada daerah tersebut. 2. Sprain menurut Guillaume dan T. 1993. Sprain adalah kerusakan pada suatu bagian otot atau tendon karena penggunaan yang berlebihan ataupun stres yang berlebihan. Berdasarkan berat ringannya cedera Sardoso 1995, strain dibedakan menjadi 3 tingkatan, yaitu strain tingkat IPADA, strain tingkat I, terjadi renggangan yang hebat tetapi belum sampai terjadi robekan pada jaringan muskula tendineus. 3. Strain tingkat IPADA. Strain tingkat I2 terdapat robekan pada unik muskulo tendineus. Tahap ini menimbulkan rasa nyeri dan sakit sehingga kekuatan berkurang. 4. Strain tingkat IIP. Ada strain tingkat III, terjadi robekan total pada unit muskulo tendineus. Biasanya hal ini membutuhkan tindakan pembedahan. Kalau diagnosis dapat ditetapkan menurut Depdiknas 1999-632, otot merupakan urat yang keras atau jaringan kenyal dalam tubuh yang fungsinya untuk menggerakkan organ tubuh. Pengertian tendon menurut Hardianto Wibowo 1995 adalah jaringan-jaringan ikat yang paling kuat, ulet, berwarna keputih-putihan, bentuknya bulat seperti tali yang memanjang. Adapun strain dan sprain yang mungkin terjadi dalam cabang olahraga renang, yaitu punggung, dada, pinggang, bahu, tangan, lutut, siku, pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Menurut Hardianto Wibowo 1995-16, penanganan yang dilakukan pada cedera tendon dan ligamentum adalah dengan diistirahatkan dan diberi pertolongan dengan metode RICE, artinya rest, diistirahatkan pada bagian yang cedera. ICE, didinginkan selama 15 menit sampai 30 menit. C. Kompres, dibalut tekan pada bagian yang cedera dengan bahan yang elastis. Balut tekan diberikan apabila terjadi pendarahan atau pembengkakan elevate. Ditinggikan atau dinaikkan pada bagian yang cedera. Sprain tingkat 1 first degree, tidak perlu pertolongan. Pengobatan cedera pada tingkat ini cukup diberikan istirahat saja karena akan sembuh dengan sendirinya. B. Sprain atau strain tingkat 2 second degree, kita harus memberikan pertolongan dengan metode RICE. Di samping itu kita harus memberikan tindakan imobilisasi, suatu tindakan yang diberikan agar bagian yang cedera tidak dapat digerakkan dengan cara balut tekan, spal maupun gips. Biasanya istirahat selama 3-6 minggu. C. Sprain atau strain tingkat 3 third degree, kita tetap melakukan metode RICE sesuai dengan urutannya, kemudian dikirim ke rumah sakit untuk dijahit atau disambung kembali. C. Di sekolah di lokasi adalah terlepasnya sebuah sendi dari tempat yang seharusnya. Dislokasi yang sering terjadi pada olahragawan adalah dislokasi di bahu, sendi, panggul, paha karena terpleset dari tempatnya. Maka sendi itu pun menjadi macet dan juga terasa nyeri. Kartono Muhammad 2001-31. Sebuah sendi yang pernah mengalami dislokasi, ligamen-ligamennya biasanya menjadi kendor. Akibatnya sendi itu akan mudah mengalami dislokasi kembali. Penanganan yang dilakukan pada saat terjadi dislokasi adalah melakukan reduksi ringan dengan cara menarik persendian yang bersangkutan pada sumbu memanjang. Imobilisasi dengan spal pada jari-jari, dibawa ke rumah sakit. Bila perlu, dilakukan resistensi jika terjadi faktor.
D. Patah tulang. Patah tulang adalah suatu kejadian yang mengalami keretakan pecah atau patah, baik pada tulang maupun tulang rawan. Menurut Merkin dan Hoffman 1984, 124 sampai 125, patah tulang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu patah tulang kompleks di mana tulang terputus sama sekali, patah tulang stres di mana tulang retak tetapi tidak terpisah. Menurut Debdignas 1999, 124, patah tulang dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. 1. Patah tulang terbuka di mana fragmen pecahan tulang melukai kulit di atasnya dan tulang keluar. 2. Patah tulang tertutup di mana fragmen pecahan tulang tidak menembus permukaan kulit. Penanganan patah tulang yang dilakukan menurut Hardianto Wibowo 1995-28 sebagai berikut. Olahragawan tidak boleh melanjutkan pertandingan. Pertolongan pertama dilakukan reposisi oleh dokter secepat mungkin dalam waktu kurang dari 15 menit. Karena pada waktu itu olahragawan tidak merasa nyeri. Bila dilakukan reposisi, kemudian dipasang spal balut tekan untuk mempertahankan kedudukan yang baru serta menghentikan perdarahan. Klasifikasi cedera olahraga secara umum. Cedera olahraga diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu A. Cedera tingkat 1. Cedera ringan. Pada cedera ini penderita tidak mengalami keluhan yang serius, namun dapat mengganggu penampilan atlet, misalnya lecet, memar, sprain yang ringan. B. Cedera tingkat 2. Cedera sedang. Pada cedera tingkat kerusakan jaringan lebih nyata berpengaruh pada performance atlet. Keluhan biasa berupa nyeri, bengkak, gangguan fungsi, tanda-tanda inflamasi, misalnya lebar otot, strain otot, tendon robeknya, ligamen, sprain, grade. 3. Cedera tingkat 3. Cedera berat. Pada cedera tingkat ini atlet perlu penanganan yang intensif, istirahat total, dan mungkin perlu tindakan beda jika terdapat robekan lengkap atau hampar lengkap ligamen, sprain grade ini, dan atau sprain fraktur atau fraktur tulang. Strain dan sprain adalah kondisi yang sering ditemukan pada cedera olahraga. 1. Strain adalah menyangkut cedera otot atau tendon. Strain dapat dibagi atas 3 tingkat, yaitu 1. Tingkat 1 ringan. Strain tingkat ini tidak ada robeknya, hanya terdapat kondisi inflamasi ringan meskipun tidak ada penurunan kekuatan otot. Tapi pada kondisi tertentu cukup mengganggu atlet, misalnya strain dari otot hamstring, otot paha belakang, akan mempengaruhi atlet pelari jarak pendek, sprinter, atau pada baseball pitcher yang cukup terganggu dengan strain otot-otot lengan atas meskipun hanya ringan tetapi dapat menurunkan endurance daya tahannya. 2. Tingkat 2 sedang. Strain pada tingkat 2 ini sudah terdapat kerusakan pada otot atau tendon sehingga dapat mengurangi kekuatan atlet. 3. Tingkat 3 berat. Strain pada tingkat 3 ini sudah terjadi ruptur yang lebih besar sampai komplit. Pada tingkat 3 diperlukan tindakan beda, repair sampai fisioterapi dan rehabilitasi. 2. Sprain adalah cedera yang menyangkut cedera ligamen. Sprain dapat dibagi 4 tingkat, yaitu tingkat 1 ringan. Cedera tingkat 1 ini hanya terjadi robekan pada serat ligamen yang terdapat hematom kecil di dalam ligamen dan tidak ada gangguan fungsi. Tingkat 2 sedang. Cedera sprain tingkat 2 ini terjadi robekan yang lebih luas tetapi 50% masih baik. Hal ini sudah terjadi gangguan fungsi. Tindakan proteksi harus dilakukan untuk memungkinkan terjadinya kesembuhan. Imobilisasi diperlukan 6-10 minggu untuk benar-benar aman dan mungkin diperlukan waktu 4 bulan. Seringkali terjadi pada atlet memaksakan diri sebelum selesainya waktu pemulihan belum berakhir dan akibatnya akan timbul cedera baru lagi. Tingkat 3 berat. Cedera sprain tingkat 3 ini terjadinya robekan total atau lepasnya ligamen dari tempat lekatnya dan fungsinya terganggu secara total. Maka sangat penting untuk segera menempatkan kedua ujung robekan secara berdekatan. Tingkat 4 sprain fraktur. Cedera sprain tingkat 4 ini terjadi akibat ligamennya robek di mana tempat lekatnya pada tulang
dengan diikuti lepas sebagai tulang tersebut. Cedera memang bisa menghantui siapapun. Maka dari itu, para pemain sepak bola dan olahraga yang melibatkan kontak fisik langsung dituntut untuk berlatih agar rentan mengalami cedera atau meminimalisir resiko mengalami cedera. Cedera yang dialami oleh seseorang pemain atau atlet sepak bola dapat menyebabkan mundurnya prestasi seorang atlet, trauma, gangguan psikologis, fisik menurun dan bahkan cacat permanen, atau bahkan sampai pada mengancam nyawanya. Nantikan artikel berikutnya untuk mempelajari bagaimana cara meminimalisir risiko mengalami cedera saat bermain sepak bola. Mungkin cukup sampai di sini PowerPoint yang sempat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.